tinggal di situ, kita langkahkan kaki kanan, kita masuk. Bismillah, assalamualaikum, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu amalan yang diajarkan langsung oleh Rasul kepada laki-laki tadi. Lalu apa yang terjadi? Fafa'ala ar-rajul, laki-laki itu mengamalkannya. Fa'adarallahu alaihi rizqa, maka Allah alirkan rezeki kepadanya, hatta afadha ala jirani, sampai dia bisa berbagi kepada jiran tetangganya. Yang sebelumnya fakir luar biasa, ya cari penghutangan ibaratnya ini kan, karena nggak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Sekarang dengan mengamalkan ini, dia ucap salam kepada dirinya dan dia baca surah Al-Ikhlas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya Allah mempermudah jalur rezeki dia terima, sampai rezeki itu banyak sehingga dia dapat berbagi kepada tetangga. Kalau bapak-bapak ibu yang barangkali sudah punya banyak uang atau penghasilan, mungkin alat tanpa itu misalnya dan tetap diamalkan, mudah-mudahan dapat pahala. Nah, kita yang ekonominya rendah atau di bawah misalnya, nah itu kita amalkan. Tapi lagi-lagi saya kemudian mengcover lagi bahwa tujuan utamanya bukan untuk rezeki tadi, insya Allah rezeki terjamin. Namun mudah-mudahan Allah jadikan sebagai penyebab agar rezeki terus mengalir. Nah, tujuan utamanya tetap untuk mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa diamalkan. Kalau mau maksimal ucap salamnya bisa ditambah. Gak ada orang di rumah, kita mau masuk rumah. Assalamu ala Rasulillah wa alayya wa ala ibadillahi shalihin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau mau panjangnya. Kalau mau ringkasnya seperti yang diajarkan Nabi tadi, assalamu alayya, baru baca surah Ikhlas. Diamalkan ini Bu. Kalau bukan kita yang ngamalin, yang mana tahu ada anak atau cucu yang baru berumah tangga, tentu kan yang baru berumah tangga ini perjuangan ekonominya sangat berat, gitu kan? Ya, diajarkanlah doa ini, mudah-mudahan rumah baru yang mereka tempatin, rumah tangga yang baru mereka jalanin, insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengalir rezekinya dengan mengamalkan sedikit. Kenapa dibilang sedikit? Karena udah berhafal. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena langsung dari Nabi sebenarnya. Terakhir, wa'an Anas. Ini adalah hadis yang familiar. Anna rajulan kana yaqra'u fi jami'i salatihi qul huwallahu ahad, fasa'alahu Rasul an dhalik. Fasa'alahu Rasul an dhalik. Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Faqala hubbuka iyyaha yudkhiluka jannah. Jadi ada seorang laki-laki, seorang pria yang selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Sholat apapun yang dikerjakan, surah Al-Ikhlas ayatnya, surahnya. Lalu Nabi bertanya, kenapa surah Al-Ikhlas saja kau baca? Nah, kalau pertanyaan itu sama kita, memang itu yang hafal. Tak ada lagi yang lain. Takut awal surah Al-Ghasyiyah nanti kemana-mana. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa sutihat. Terusnya, wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Di situ aja udah bisa bolak-balik kan. Khawatir awal kalau baca itu, makanya pas surah Ikhlas. Nah, itu kalau kita yang jawab. Kebetulan laki-laki tadi jawabnya bukan begitu. Apa jawab dia? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Duhai Rasulullah, aku memang sangat cinta sama surah Al-Ikhlas. Cinta betul dia. Kok bisa cinta? Karena mungkin ketika dia ucapkan lewat lidah, memang masuk ke hati. Cinta itu dalam hati. Qul huwallahu ahad. Katakan duhai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad, Allah tanpa bersandar. Allah yang mana ini? Lam yalid wa lam yulad, tak pernah beranak, tidak pernah juga dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada lagi kekuatan supranatural yang menyamai, tak ada lagi yang menyerupai, bahkan sekedar sepupu tak ada pun. Itu kan memantapkan keimanan sebenarnya. Maka wajar orang ini suka, cinta sama surah Ikhlas. Dan tahu kita semua cerita ini. Nabi jawab, hubbuka iyyaha
yudkhilukal jannah. Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas itu yang memasukkan ke dalam surga. Bukan dihitung dari amalan sholat duhanya, bukan dihitung dari amalan tahajudnya, bukan seberapa banyak dia ikut pengajian, tapi karena faktor cintanya kepada surah Al-Ikhlas lah yang memasukkannya ke dalam surga. Luar biasa Al-Ikhlas. Nah, itulah dia fadilah yang diutarakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Berikutnya dalam lembar 194 halaman 144 sudah masuk kepada sebab diturunkan surah Al-Ikhlas. Cuma mungkin kita tidak lanjutkan lagi karena berhubung waktu sholat isya sudah mendekati 2 menit lagi sholat isya. Kita padakan sampai di situ Bapak Ibu. Untuk sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini ada juga beberapa pasal yang disampaikan atau beberapa sebab yang disampaikan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Namun barangkali tidak kita lanjut lagi. Kita simpulkan saja apa yang telah kita utarakan dan telah kita jabarkan di awal, bahwa kita penting untuk menjadikan batin itu stabil. Dengan cara apa? Dengan mengkorelasikan atau menselaraskan antara akal dengan syahwat. Di mana akal itu kebaikan yang kita kerjakan sandarkan kepada Allah. Syahwat, keinginan yang kita harapkan juga sandarkan kepada Allah. Syahwat ini kan berharap dapat kelezatan gitu. Nah, kelezatan itu hanya Allah yang kasih, istilahnya gitulah. Agar stabil batin kita. Amalan lainnya bisa kita memperbanyak surah Al-Ikhlas untuk kestabilan batin agar tidak terjadi konflik batin. Surah Al-Ikhlas selain daripada manfaat kepada menstabilkan batin, surah Al-Ikhlas juga banyak fadilahnya. Itu yang telah kita baca tadinya. Itulah kesimpulan dari pengajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan natijah, Allah mudahkan kita untuk mencintai surah Al-Ikhlas ini. Karena memang kita sama paham, kadang-kadang cinta ini pun tidak disengaja datangnya, tidak disengaja juga hilangnya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk sama mencintai Al-Ikhlas dan bisa menjadikan hati ini stabil ya. Secara tasawuf sebenarnya itu ma'rifatullah kepada Allah dengan sebab bacaan surah Al-Ikhlas yang kita amalkan. Karena kita baca surah Al-Ikhlas tidak hanya sekedar lewat begitu saja melalui lidah, karena kita juga faham maknanya kan Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai penutup saya cerita 2 hari yang lalu saya ceramah di dekat Sukarame. Ada ibu-ibu yang heran saya pertanyaannya karena sepanjang saya pengajian umum ya, bukan pengajian seperti kita lakukan ini rutin. Baru itulah pertanyaan yang saya temukan dari apakah itu ya Ustaz? Kita kan bicara soal zikir ini. Saya mau tanya, apa imajinasi yang timbul di pikiran Ustaz ketika berzikir la ilaha illallah? Kan kita zikir la ilaha illallah. Kira-kira imajinasi apa yang